Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channelnya DMT Dunia Militer Terkini. Di video kali ini kita akan membahas tentang update berita militer Indonesia. Ada apakah? Mari kita bahas ulasannya di sini. Indonesia punya rencana duetkan 60 unit F-16 berpadu dengan 24 buah Su-30. Su-30 dan F-16 masih jadi dua jenis jet tempur yang diandalkan Indonesia. Baik F-16 maupun Su-30 saat ini tetap konsisten menjaga ruang udara Indonesia. F-16 dan Su-30 nampaknya akan tetap digunakan oleh Indonesia meski nanti Rafale sudah tiba. Trio F-16, Su-30 dan Rafale jelas sesuatu yang baik bagi Komando Pertahanan Udara Nasional. F-16 Indonesia saat ini tengah mengikuti ajang latihan bersama International Pitch Black 2024 di Darwin, Australia. Pitch Black 2024 dimaksudkan guna negara-negara mitra di Indo-Pasifik membangun interoperabilitas. Latihan ini menyediakan lingkungan untuk pelatihan dan integrasi yang secara langsung mendukung persyaratan pelatihan peserta internasional dan kemampuan mereka untuk mendukung operasi di Indo-Pasifik. Pada tingkat individu, latihan ini membangun hubungan yang kuat antara penerbang dan personil dari seluruh kawasan Indo-Pasifik dan lebih jauh lagi di Eropa. Hal ini mengakui hubungan kuat Australia dengan negara-negara lain dan menegaskan kembali nilai yang diberikan pada keamanan regional dan pembinaan hubungan yang lebih erat di seluruh kawasan Indo-Pasifik dan di seluruh dunia, jelas RAAF. F-16 Indonesia mendapat berbagai materi latihan tempur di sana. Salah satunya latihan Defense Counter Air DCA, yakni mempertahankan wilayah dari serangan pihak lawan. Pada DCA pagi, TNI Angkatan Udara dengan dua pesawat F-16 Fighting Falcon yang tergabung dalam Blue Force akan berkolaborasi dengan beberapa negara lainnya, yaitu RSAF Singapura selaku Mission Commander mengerahkan 4 F-15, RAF Inggris dengan 4 Aero Victor Typhoon FGR-4, RAAF Australia dengan 4 FA-18 Hornet, FASF Prancis dengan 2 pesawat Rafale, SASF Spanyol dengan 4 Aero Victor Typhoon, dan ROKF Korea Selatan dengan 4 F-15, jelas TNI Angkatan Udara pada 6 Juli 2024. Di sana, F-16 Indonesia mesti menangkal serangan dari F-35 dan EA-18 Growler. Sebuah kesempatan yang sangat baik menguji seberapa jauh kemampuan F-16 ketika latihan beranjak pada malam hari. Giliran F-16 Indonesia menjadi pihak penyerang melawan F-35 dan F-15. Untuk latihan malam, Red Force dengan Mission Commander RAAF Australia dengan menggunakan 2 IA-18 Growler dan 4 F-35A akan menyerang wilayah Blue Force dengan berkolaborasi dengan 2 F-16 Fighting Falcon TNI Angkatan Udara, 4 F-15 RSAF Singapura, dan 4 Aero Victor Typhoon RAF Inggris jelasnya. Latihan tempur seperti ini perlu terus diikuti Indonesia. Harapannya ketika Rafale sudah datang, Indonesia bisa ikut serta dalam latihan udara paling wahid Red Flag di Alaska. Kiranya Red Flag bisa diikuti pula oleh F-16 Indonesia. Di Red Flag hanya pesawat tempur canggih dan terintegrasi dengan sistem NATO yang bisa ikut. Untuk menuju kelengkapan ini, Indonesia mesti bekerja keras mengupgrade F-16 miliknya. Untung Indonesia sudah diberi fasilitas upgrade F-16 oleh Lockheed Martin. Sementara itu, jika tak ada embargo militer Amerika Serikat di masa lalu, Indonesia berencana memiliki 60 unit F-16. Juga memiliki plan menambah Su-30 hingga berjumlah 24 unit. Pada tahun 1989, 12 pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dibeli dari Amerika Serikat. Pada saat yang sama, pembelian peralatan utama direncanakan pada tahun 1990-an. Dalam beberapa tahun sebelumnya, Indonesia telah banyak mengadakan tender pesawat angkut dan tempur. Secara khusus, TNI Angkatan Udara mengadakan kompetisi pembelian pesawat tempur yang diikuti oleh F-16 dan Mirage 2000. Selama periode ini, TNI Angkatan Udara berencana membeli 60 pesawat tempur F-16 dan 24 Su-30 dan sejumlah lainnya. Jelas situs berbahasa Rusia Lenta dalam artikelnya berjudul Return His Former Power, Indonesia has begun a serious moderation of its air force. Rencana ini gagal karena Amerika Serikat menghentikan kerjasama militer dengan Indonesia. Rencana ini harus dibatalkan karena beberapa alasan. Pada tahun 1992, Amerika Serikat memutuskan kerjasama teknis militer dengan Indonesia. Pada tahun 1997, krisis keuangan Asia terjadi jelasnya. Saat ini, Indonesia diberi kesempatan membeli tambahan F-16 Viper namun tidak bagi Su-30. Kita beralih ke berita lainnya.
F-16 Viper yang sempat ditawarkan kepada Indonesia ternyata lebih nyaman ketimbang pesawat komersial, begini pengakuan pilot. F-16 sebagai jet tempur paling laku di dunia memiliki varian ternyata yaitu Block 70-72 dengan kode nama Viper. Indonesia sejatinya pernah ditawarkan F-16 Viper ini beberapa tahun yang lalu. Lebih spesifik, Lockheed Martin sebagai pembuat F-16 Viper menawarkan jet tempurnya ke Indonesia pada tahun 2019 lalu. 5 negara telah memilih F-16 Block 70-72 Viper dan jumlah tersebut akan bertambah. Mengapa Indonesia perlu punya? Karena mereka sudah memiliki infrastruktur pendukung jet tempur tersebut. Indonesia sudah memiliki 34 unit F-16 generasi sebelumnya, artinya mereka sudah memiliki peralatan pendukung maupun suku cadang sampai pilot yang terampil. Kedatangan F-16 Viper kami yakin akan memperkuat armada yang ada terang Lockheed Martin. Walaupun juga perlu digarisbawahi alasan mengapa Indonesia ditawarkan jet tempur tersebut. Penawaran F-16 Viper terjadi sebagai bentuk permintaan maaf Amerika yang tidak mengizinkan penjualan jet tempur siluman F-35 kepada Indonesia. Indonesia sejatinya lebih memilih F-35 yang jauh lebih canggih, namun Amerika menolak untuk menjualnya. Untuk menjaga hubungannya dengan Indonesia, Amerika Serikat pada akhirnya menawarkan F-16 Viper. Menhan Prabowo Subianto menyatakan minatnya untuk mengakuisisi sejumlah F-35, namun rekannya dari Amerika Mark Esper menolak prospek tersebut dan mengajukan tawaran lain yang mengusulkan sejumlah jet tempur F-16 Viper yang merupakan varian teranyar. Ada beberapa fitur dari F-16 Viper yang bisa Indonesia dapatkan. Tentu, kemampuan tempurnya akan meningkatkan kemampuan pertahanan udara Indonesia. Namun selain itu, kenyamanan dari jet tempur F-16 Viper bahkan disebut lebih baik ketimbang pesawat komersial. Klaim itu datang langsung dari pilot Viper Angkatan Udara Amerika yang mengatakan dirinya akan betah duduk di dalam kokpit dalam penerbangan panjang. Jet tempur modern ini sebenarnya tidak seburuk itu, ucap pilot F-16 Viper bernama Rick Self dikutip The Aviation Geek Club dalam artikel USAF F-61 pilot explain why a Viper is more comfortable than a commercial airplane for long-haul flight edisi 22 Juli 2024. Menurut pengakuan pilot itu, posisi duduk di dalam F-16 Viper dapat direbahkan 30 derajat, memberikan ruang yang nyaman untuk bersandar dan bersantai. Selanjutnya, ventilasi tepat berada di dalam pilot yang terus meniupkan udara panas di dalam kabin keluar dan udara dingin dari luar masuk ke dalam kokpit. Sklev di akhir pemaparannya menceritakan kesehariannya menerbangkan F-16 Viper. Fakta bahwa jet tempur ini nyaman tidak ada bandingannya. Besok saya membawa perlengkapan lalu memasukkannya ke dalam, menyalakan jet lalu berangkat. Saya bahkan dapat membawa makanan ringan apapun yang ingin saya bawa untuk terbang. Memiliki pengalaman 3 tahun menerbangkan jet tempur. Sebenarnya ini adalah cara paling nyaman dan menyenangkan untuk bepergian, pungkasnya.